Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai urgensi mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan di Indonesia. Eits, sebelum mulai pembahasan, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe agar kita semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Nah, pasti udah pada nggak sabar kan untuk mengetahui penjelasannya? Maka dari itu, yuk kita dengar penjelasan dari teman-teman apa ya kira-kira urgensi pendidikan di Indonesia. Baik, untuk pendidikan sendiri yang saya ketahui gitu ya, adalah proses pembudayaan. Pembudayaan seperti apa sih? Pembudayaan pola pikir dan perilaku, serta nanti di outputnya sendiri bisa direalisasikan di kehidupan masyarakat, di mana sekolah itu atau masyarakat dan keluarga itu berperan penting gitu dalam pendidikan sendiri, sehingga cita-cita di negara ini gitu, dalam pendidikan bisa terrealisasikan dalam kehidupannya. Dan untuk realisasi di Indonesia sendiri, saya belum terrealisasikan, di mana ada beberapa permasalahan yang harus dibenahi, suatu kebijakan dan inovasi yang harus diterapkan oleh pemerintahan pendidikan di Indonesia. Yang namanya pendidikan itu adalah dari seseorang yang tidak bisa menjadi bisa, bukan hanya sekedar tahu gitu ya akan hal tersebut. Ternyata arti pendidikan tidak jauh berbeda loh dengan apa yang diutarakan oleh sobat-sobat mahasiswa. Karena ternyata menurut Undang-Undang Sindiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan, menurut Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jika dilihat dari angka mungkinnya dan dari segi kualitas menurut standar internasional, kita bisa sama-sama dapat melihat di penilaian PISA kemarin, yang dimana Indonesia itu hampir menempati posisi terakhir, dan hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia itu belum memenuhi standar-standar yang telah ditentukan oleh dunia internasional untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai begitu ya dengan seharusnya. Namun jika disandingkan dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia, bisa dikatakan cukup baik, tapi belum dapat memenuhi harapan seperti yang tadi ya jawabannya. Dan untuk kualitasnya mungkin harus lebih dikembangkan lagi dengan berbagai inovasi yang baru ya, yang orientasinya itu benar-benar untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan begitu. Lantas, apakah pendidikan di Indonesia sudah maju dan berkualitas? Menurut data dari Program for International Student Assessment atau PISA 2018, kualitas pendidikan di Indonesia menempati peringkat 72 dari 77 negara dalam hal kompetensi membaca. Lalu, Indonesia pun menempati peringkat 72 dari 78 negara dalam bidang ilmu matematika. Dan Indonesia menempati urutan 70 dari 78 negara dalam bidang sains. Hal tersebut bisa terjadi karena pemerataan pendidikan di Indonesia belum merata, seperti jumlah angka putus sekolah yang masih tinggi. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Direktur Pendidikan dan Agama Kementerian PPN atau Bappenas, Amih Al-Humami, bahwa jumlah putus sekolah di Indonesia masih tinggi, yaitu sebanyak 4.336.503 atau sebesar 6% dari seluruh usia anak sekolah, yaitu 53 juta menurut Medcom 2020. Selain itu, menurut Nadiem Makarim, kita sekarang adalah pemerataan jumlah guru, mutu guru, dan research menurut Kemendikbud tahun 2019. Siap. Untuk harapan saya gitu untuk pendidikan di Indonesia sendiri, saya ingin gitu ya, saya ini
calon guru gitu di masa depan, dimana saya ingin gitu bahwa siswa gitu dalam kelas sendiri bisa merdeka gitu dalam belajar, merdeka dalam pikiran, perbuatan, dalam apapun gitu, dimana merdeka sendiri bukan sepenuhnya merdeka tapi dalam pengawasan kita gitu, karena yang sesuatu dalam sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu dalam agama kita gitu, khususnya dalam Islam gitu, dimana saya ingin gitu bahwa belajar itu menyenangkan, belajar sendiri bukan sesuatu yang menakutkan. Kalau misalnya dari aku sendiri gitu ya, karena ya aku mah cuma ngedasar dari itu ya, kita Ki Hajar Dewantara sendiri, yaitu yang dari pusat pendidikan gitu ya. Karena kenapa? Kalau misalnya kita hanya bergantung pada sekolah, bergantung pada orang tua saja, kan kita juga nggak mungkin kita bisa berjalan beriringan gitu ya, karena ketiga aspek itu tuh yang harus berhubungan gitu. Kalau misalnya ketiga tersebut ada yang lost gitu, entah itu mungkin dari orang tua yang tidak mendukung anaknya berpendidikan, entah itu mungkin gurunya yang tidak mengerti apa itu anak gitu, atau misalnya lingkungannya mungkin yang merusak gitu ya. Tapi yang diharapkan sih ketiganya berjalan lancar gitu. Dan yang aku harapkan itu mungkin ini tuh terdengarnya gampang, tapi kalau misalnya dilihat itu susah ya. Mungkin dari teman-teman merasakan gitu ya, betapa tidak berjalannya ketiga aspek ini gitu, dimana ada yang orang tuanya bager teuing, efeknya gurunya kurang, ada yang orang tuanya gini, atau misalnya orang tuanya kurang tapi gurunya nge-push gitu. Tapi paling kalau misalnya dari aku sih yang diharapkan itu ya ketiga aspek itu gitu. Ketiga aspek itu mengerti apa itu pendidikan, bukan hanya sekedar kita belajar itu hanya sekedar berpendidikan tinggi, atau misalnya hanya sekedar mencari kerja, hanya sekedar mencari uang gitu. Kalau misalnya kayak gitu mah anak SD juga bisa, Bob Sadino juga tidak perlu sekolah sampai S3 juga udah melebihi harta S3 gitu ya. Kayak Susi Pujiastuti itu kan keluaran SD, tapi mereka itu lebih kaya gitu ya dari kita yang S1 gitu. Nah itu mungkin kalau misalnya dari aku gitu, jadi ya harus mengerti apa itu, pokoknya kita itu harus mengerti gitu ya esensi dari setiap kita berinteraksi, setiap apa itu hidup dan lain-lain, sehingga kita juga mengerti gitu esensi dari orang lain, eksistensi orang lain itu bagaimana gitu sih. Harapan untuk pendidikan di masa depan sejatinya harus mengutamakan kepentingan pendidikan itu sendiri gitu ya, yang dimana Irfan itu punya mungkin lebih ke pertanyaan gitu ya, yang kita sama-sama kita tahu bahwa Menteri Pendidikan itu biasanya ganti presiden, ganti jabatan. Nah hal ini tentunya akan mengganggu stabilitas pengelolaan kebijakan-kebijakan di tubuh Kementerian Pendidikan. Nah, mengapa tidak jika Kementerian Pendidikan itu merupakan satu lembaga yang independen gitu ya, seperti halnya KPK yang benar-benar fokus mengatasi permasalahan pendidikan, yang dimana subjek yang dihadapi itu bukanlah subjek yang mati, tapi subjek yang hidup, manusia yang akan melanjutkan dan bisa jadi menentukan kehidupan di masa yang akan datang. Ya, jadi seperti itu. Wah, ternyata bervariasi sekali ya pendapat dari teman-teman mahasiswa. Setelah membahas mengenai pendidikan, kualitas pendidikan, dan harapan mahasiswa untuk pendidikan di Indonesia, lantas bagaimana sih pendapat kita mengenai urgensi seorang mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan yang dianggap sebagai salah satu mata kuliah yang dapat membuat kualitas pendidikan menjadi lebih baik? Menurut kelompok kita, mahasiswa sangat perlu mempelajari mata kuliah ini, sebab mata kuliah ini berkaitan dengan kemajuan pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Pasalnya, mata kuliah ini membekali mahasiswanya untuk dapat memecahkan masalah-masalah pendidikan, bisa dengan cara menuangkan ide dan pikiran, membuat penemuan media pembelajaran, mengubah metode yang dirasa tidak sesuai menjadi lebih sesuai untuk sekelompok orang dalam mencapai tujuan pembelajaran atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, kebayangkan kalau sampai calon pendidik di masa depan tidak mempelajari mata kuliah ini? Jadi, Sobat Milenial, jangan pernah berhenti ya untuk peduli atas kebijakan serta inovasi pendidikan di Indonesia saat ini. Juga jangan lupa untuk belajar ya, karena Indonesia membutuhkanmu, aku, dan kita semua merdeka. Sampai jumpa di pembahasan kami selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.